di Pak Yai menerangkan banyak tentang faman ya'lam faman ya'lam haqqar rabbi wa haqqur ruh wa haqqul jasad fawal hayawan fawal kal hayawan. Yang kedua, dari keterangan dari Pak Yai tadi saya bisa menangkap bahwa kita disuruh untuk menyatu ya Pak. Kun ma'allah walam takun ma'allah, mungkin kasarnya begitu Pak Yai. Tapi konsep itu yang belum ketemu gitu. Jadi saya mohon dijelaskan konsep untuk kun ma'allah walam takun ma'allah itu. Karena konsep itu mungkin kalau dalam kajian sesi jenar ya, maaf ya, itu manunggaling gawula Gusti. Al-Halaj menerangkan wahdatul wujud, dan wahdatul wujud itu ada 4 konsep yang harus diketahui. Pertama adalah wal hakikatu Allah, wal hakikatu Rabb, dan hakikatnya Muhammad, hakikatnya Adam. Keterangan dalam kitab itu menjelaskan bahwa siapa yang bisa menyatukan 3 konsep itu, maka termasuk wahdatul wujud gitu. Jadi menyatu gitu. Dan pembicaraan tadi saya bisa menangkap bahwa berarti nggak ada bedanya dong misalkan hamba dengan kholik gitu. Kalau misalkan udah mengakui dirinya tidak ada diri kita, sedangkan untuk mengakui seperti itu Pak harus melalui tahap fana gitu kan. Kalau kita tidak mencapai tahap fana, itu artinya bisa dikatakan gini Pak, jadi bisa omon-omon gitu, hanya angan-angan, sedangkan angan ya kan itu adalah nafsu gitu Pak Yai. Jadi fana pun ada tingkatannya, fanaul fana, fanaul bako. Nah itu mohon penjelasannya, mudah-mudahan ada pengalaman dari Pak Yai, monggo. Ngapunten nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami ada 4 pertanyaan Gus, tapi pendek-pendek. Pendek-pendek Gus. Pertama, untuk membedakan karep atau kudroh. Yang kudroh dari Allah itu bagaimana, karep teko nafsu itu bagaimana. Pertanyaan pertama, jadi karep teko gone Gusti Allah iku des pundi, karep teko gone nafsu des pundi. Nah, iki sing pertama. Terus yang kedua Gus, ini agak masih dalam tema. Dalam hadis itu ada berbunyi Rasulullah sampaikan hubbud dunya ra'su kulli khotiatin. Itu bagaimana penjabarannya Gus? Kemudian yang ketiga, Amin, hubbud dunya ra'su kulli khotiatin. Seneng dunya iku ndase saben-saben keelekan. Nah itu bagaimana Gus? Ndase keelekan. Oh seneng dunya kok dadi ndase elek. Nah, bagaimana Gus? Kemudian yang ketiga, ada hadis Rasulullah mengatakan al insanu niyamun. Menungso iki darane mati, menungso niki darane turu Gus. Nggih ngeten iki terus darane turu, al insanu niyamun. Fa idza mata intabahu. Nek mati iku darane lagi ngelilir. Lah pripun Gus niku Gus? Karena untuk mengkulas hadis ini Gus, kami butuh pencerahan. Demikian pertanyaan saya, 3 aja Gus, pendek-pendek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membedakan antara karep iku mau nafsu dengan karepe Allah? Niki hanya bisa dideteksi golongan sing nomor 2 tadi Pak, golongan khos. Kita golongan am nggak akan pernah bisa, mboten pernah bisa.
Yang dikasih tahu Allah itu hanya golongan khos, bukan golongan am. Golongan khos itu nomor 2 tadi. Bagaimana gambarannya? Gini, ketika golongan khos itu di dalam hatinya muncul satu kehendak, gak mungkin beliau itu netepake kehendak makhluk, mboten mungkin. Sehingga hatinya muncul kehendak niki adalah kehendak Allah yang disebut ingsun Allah tadi. Nah, kalau seperti ini jelas disebut sebagai kehendak Allah. Terlepas kehendak apapun niku, apapun. Tapi ini tidak bisa diterima oleh golongan kita am. Lebih-lebih tatkala kehendak itu berseberangan dengan hukum syariat. Duweni karep, ngapunten Kang Kathah. Ati itu mencuri. Tak maksiat toh? Maksiat. Kita golongan am nggak bisa mandang itu kehendak Allah, mboten saged. Karena terhijabi dengan ego. Jangankan Bapak Ibu, kehendak yang secara dohir iki mau maksiat, golongan kita am nggak bisa memandang Allah. Apalagi ketika saat kita itu memandang perbuatan kehendak yang baik, contoh sholat. Gak mungkin kita golongan am ketika menjalankan kehendak itu ngakokno kehendak Allah, mboten saged. Mesti kita akui iki karepku makhluk. Sehingga ketika menjalankan jelas yang muncul akune makhluk. Akhirnya kita mengakui kita yang sholat, mengakui kita yang mencuri tadi, yang melakukan maksiat. Lu masih kuat, sehingga hati tidak bisa menyaksikan keberadaan wujud Allah di balik kehendak tadi, mboten saged. Golongan am. Tapi golongan khos itu bisa menyaksikan wujudnya Allah di balik kehendak. Karena apa? Miturut pandangan basirohnya beliau, kehendak makhluk itu wis mboten wonten, sehingga antara kehendak dan wujudnya Allah sudah nggak ada bedanya. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Nama yang menyaksikan dan yang disaksikan, mata untuk penyaksian itu sudah nggak ada. Inilah yang disindir di dalam Al-Quran, maksudnya innani anallah. Wis urusan secara dohir nyatane iku mang berlaku napa mboten, wis menungsone gak melok duwe urusan. Kok saged? Ya menungsone gak ono. Wong melok dadi urusan ya napa wis gak ono. Pun satu. Nomor 2, kehendak nafsu. Dikatakan kehendak nafsu, kebalikannya, ketika hati jatuhnya di aku makhluk, nggih niku nafsu. Makanya innahu lakum aduwwum mubin, bahwasanya nafsu iku mungsuh sing nyata, sing ketok nyata iku sing pundi. Itulah rasa sing muncul dalam hati aku makhluk, yaitu nafsu. Makanya nun faksin artinya diri, ingsun. Ingsun siapa? Takholli, keakuan makhluk. Itulah sebetulnya wujud nyatane nafsu. Satu. Nomor 2, berkaitan dengan hadis yang mengatakan cintanya hati terhadap dunia
adalah pangkal dari kemaksiatan atau kejelekan. Iki miturut pandangan hakikat. Kalau tidak kita melihat dari pandangan makrifati mboten saged. Maksiat yang dimaksud di sini Bapak Ibu bukan maksiat sing didelok sarana jasmaniah, bukan. Maksiat yang bukan dilakukan jasmaniah molimo niki bukan. Tapi yang dimaksud maksiat di sini adalah syirike ruh terhadap Allah dengan bentuk ini wajah tu lilladzi fataras samawati wal ard. Wajahia mboten enten niki dipenggal wajiannya kan ngeten. Al-An'am 79 kan Nabi Ibrahim carane salat utawa Nabi Muhammad carane salat kan teng mriki Pak. Ini wajah tu menghadapnya kemana? Wajhia. Iki maksudnya urip. Lah biasanya kita itu golongan am wajah tunya itu larinya ke sini. Wajah roh sampan madepe nang kene. Lilladzi fataras samawati wal ardo. Buktine ati eling babakan dunya. Berarti kita madhep sipate, tidak menghadap akunya, madhep sipate. Samawati wal ard itu adalah sifat dari wajia lilladzi, kan ngeten. Sesungguhnya aku hadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Sing Allah itu lilladzi. Sipate iku adalah zat fataras samawati kang nyiptakake langit lan bumi. Awak dhewe iki madhep sipate. Nggih niki sing dimaksud syirik, nggih niki maksiate ati sebagai pangkal ndase maksiat, ndase kejelekan. Di mata Allah. Bukan lantas nek gede iku aku berarti mbandawi nomor 5 gak apa-apa ya. Ya aja ngono. Iku maksiate dohir. Sebab orang kalau sudah hatinya iku sibuk ngurusi hubungan nang Allah, dilalekno Pak. Urusan-urusan sampean yang tadinya itu mau limo dilalekno Gusti Allah. Wis ta, dilalekno sampean krana sibuk hatinya berzikir. Pun iku sing nomor loro. Sing nomor 3. Sak temene turune wong iku kaya wong mati lan nglilire minangka tangine utawa nglilire minangka uripe. Ngeten lho karepe iku. Sebenarnya orang tidur itu latihan mati. Cuman oleh karena ilmunya itu tidak difahamkan, akhirnya apa? Ya pokoknya turu, tangi turu. Sebetulnya itu latihan sampean. Ngapunten nih Kang Kathah. Orang tidur itu ada 2 macam. Satu bermimpi, satu tidak. Sebetulnya ini pemahaman orang yang kepingin ketemu Allah, lepasen perkara wujude sakliyane Allah, lepasen. Jikalau mangkana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, maka matikanlah keakuanmu. Maksudnya wujude makhluk iki sampean fanakno. Loh, jarine sing isok manakno Gusti Allah son. Lah kok cocotmu ngongkon sisale kongkon memfanak? Ngeten lho dulur. Dari sisi ilmu
wajib si salik itu memfanakan dirinya salik. Ngoten niki. Ilmu mesti dibawakan atau disangoni bagaimana caranya bisanya dirinya fana. Dzikir itu akhirnya ketika dzikir itu jenengan gungkan terus, akhirnya Allah yang membersihkan, yang memfanakan. Lho nek wis sak liyane Allah iku sudah enggak ada, maka nyatalah yang ada. Ini sama dengan sing kula maksud wa inna ilaihi rajiun. Dasare ngeten. Kita makhluk, wallahu khalaqakum, asalnya tidak ada, lalu diadakan oleh yang ada. Ya wis kita sebut Allah, munggu wong Islam. Lantas bukan berarti kita diperbolehkan membawa sifat ada, nggak boleh. Sebab sifat wujud ada itu hanya milik yang ada. Jikalau dalam hati masih memegang, merasa ada, justru adanya kita itu akan menutupi ruh dengan wujud yang ada sebenarnya. Oleh sebab itu, jikalau kau ingin tahu wujud yang sebenarnya, kembalilah ke asalmu, ketidak ada. Lah, untuk bisa sampai ke tidak ada ini tidak bisa kita berangkat ke sana sendiri jikalau tidak dijemput Allah untuk ke sana. Lah, anggene adanya Allah menghendaki hambanya yang dikehendaki untuk dicabut, dihantarkan ke tiada, itu karena alasan si hamba ini sendiko jauh. Bun, netepno la haula wala quwata dalam dirinya, otomatis Allahnya yang bekerja langsung seret. Loh, kalau sudah kembali ketiadaan makhluk, maka nyatalah wujud yang sebenarnya. Loh, ketika jenengan sudah ditakdirkan golongan khos atau makrifat ketemu Allah, itulah laksana wong sing tangi turu. Ngoten. Oh iya, wis urip. Makanya jenengan iki diberikan fenomena oleh Allah lewat tidur dan bangun. Ini sebuah kiasan, arti proses seseorang kembali kepada Allah itu seperti itu. Tapi jarang yang di situ itu memahaminya. Sampai di dalam sarah kitab niki disebutkan wong turu bermimpi iku minangka sempalane wong makrifat. Sempalan berarti bagian dari orang yang makrifat. Artinya apa? Wong nek wis turu itu lali sembarang kalir. Soto, onde-onde, apa wae sampean tukno nang raine ngarepe. Lah gak dipangan. Wong turu. Dadi wis gak arep. Diduki wong wayu ya apa? Padahal waktu sadurunge turu, koyok petik jagung ngoten. Ngencak kini, ngencak sana, ngencak sini ngoten nggih. Ketok wedok rada klemis ngono. Preketek. Niki ketika saat dia itu tidur, diduki bidodari ayu bagaimana? Yus gak ngerti. Artinya orang yang hatinya itu sudah ditidurkan semua urusan dunia adalah orang yang sedang bertemu Allah mekaten. Nggih, tasik wonten monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Pak Yai, saya jamaah dari Modo Lamongan mau nanya tentang hadis Rasul, waman ya'lam haqqu rabbi
wa haqqul ruh wa haqqul jasad wal hayawan. Jadi mohon penjelasannya. Yang kedua, tadi Pak Yai menerangkan banyak tentang faman ya'lam faman ya'lam haqqur rabbi wa haqqur ruh wa haqqul jasad wal hayawan wal kal hayawan. Yang kedua, dari keterangan dari Pak Yai tadi saya bisa menangkap bahwa kita disuruh untuk menyatu ya Pak. Kun ma'allah walam takun ma'allah, mungkin kasarnya begitu Pak Yai. Tapi konsep itu yang belum ketemu gitu. Jadi saya mohon dijelaskan konsep untuk kun ma'allah walam takun ma'allah itu. Karena konsep itu mungkin kalau dalam kajian sesi sinar ya, maaf ya, itu manunggaling gawula Gusti. Al-Halaj menerangkan wahdatul wujud, dan wahdatul wujud itu ada 4 konsep yang harus diketahui. Pertama adalah wal hakikatu Allah, wal hakikatu Rabb, dan hakikatnya Muhammad, hakikatnya Adam. Keterangan dalam kitab itu menjelaskan bahwa siapa yang bisa menyatukan 3 konsep itu, maka termasuk wahdatul wujud gitu. Jadi menyatu gitu. Dan pembicaraan tadi saya bisa menangkap bahwa berarti nggak ada bedanya dong misalkan hamba dengan kholik gitu. Kalau misalkan udah mengakui dirinya tidak ada diri kita, sedangkan untuk mengakui seperti itu Pak harus melalui tahap fana gitu kan. Kalau kita tidak mencapai tahap fana, itu artinya bisa dikatakan gini Pak, jadi bisa omon-omon gitu, hanya angan-angan, sedangkan angan ya kan itu adalah nafsu gitu Pak Yai. Jadi fana pun ada tingkatannya, fanaul baqo. Nah itu mohon penjelasannya, mudah-mudahan ada pengalaman dari Pak Yai, monggo. Ngapunten nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulaika kal an'am balhum adol. Sama dengan yang seperti ini, orang yang belum kenal Tuhannya laksana seperti hewan. Artinya apa? Di dalam hati kita itu sebetulnya ada sifat-sifat hayawaniyah, sehingga mengapa Nabiullah Ibrahim disuruh menyembelih putranya, wujudnya dadi domba. Tatkala hati iku mencintai selain daripada al-haq, maka pertama itu bentuk pengkhianatan kita kepadanya. Yang dulu kita sudah berkata bala syahidna, saya hanya bercinta kepadamu ya Allah, beriman padamu ya Allah dalam segala aspek apapun. Makanya di dalam kitab tasawuf ada satu penjelasan tentang pengesaan Allah itu ada nama, sifat, af'al, dat. Dan inilah nanti akan sistem niki saged masuk di dalam konsep wahdatul wujud. Atau dalam bahasa Siti Jenar, wahdaniyah, nyawijekake Gusti Allah. Berarti namanya manunggaling kawula Gusti. Maksud seperti hewan itu adalah sifat yang ada dalam hati kita, bukan dohir kita seperti ulaika utawi mengkono mereka iku kal an'am, seperti hewan.
Rajakaya balhum adol, bahkan lebih nemen. Nah ini sifat karakter kita. Sekalipun kita alim Quran, alim hadis, ijma' qiyas, tetep sing disandangi, sing dimukhotobi, sing ditetepno iku sifat, bukan jasmani iki. Niku karepe wonten mriku. Berarti kathah kewan keluyuran nggih. Wis terserah jenengan. Ono wedhus gak dikei tampar. Ono sapi gak dikasih tampar pengikat. Keluyuran, kadang mlebu masjid, mlebu pasar, mlebu gereja, mlebu wis macem-macem wis. Niku wedhus sapa son? Wedhus ndase. Niki cara tauhid. Nek cara syariat yo mboten lah, Pak. Karena syariat iku mandangnya nyekseni ini wujud dohir. Kalau hakikat tauhid mandangnya wujud batin. Terus apakah ada konsep tentang manunggaling kawula Gusti atau wahdatul wujud? Kalau ada bagaimana? Pun saya mengambil surat Al-Kahfi ayat 110. Ini konsepnya. Konsepnya ngeten. Man kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya. Nah wis, iki prosesnya. Nek cara Kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj. Nek cara jenengan kholwat. Di situ ada dua syarat yang menjadi konsep dan tidak boleh dihilangkan. Sebagai proses, pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Ruhaniyah sampean ini wajib berlaku bagus di mata Allah. Konsepnya pun yang dimaksud fal ya'mal atau bagus? Kesadaran. Sadar dalam hal apa? Pertama, dalam hal kehendak apapun yang ada dirimu, sadaro itu duduk kehendakmu, tapi kehendake urip ning awakmu. Dalam diri kita. Satu, di situ tidak hanya mengatakan kehendak saja. Tolong dibuka 7 sifat ma'ani. Kudrat, iradat, ilmu, khayat, sama, basor, kalam. Semua ada pada diri jenengan. Konsepnya, sadarlah itu bukan akumu. Tapi akumu makhluk ya lah. Tapi sadarkanlah iku akune Allah. Niki konsep pertama, Pak. Inilah yang kusebut proses dzikir sirul asrar di dalam su'aul basirah wa ainul basirah wa hakul basirah. Muraqabah, fana, makrifat. Niki prosesnya. Kok ribet sih soal? Mboten ribet. Oleh ribet sampean kakean ngaji. Kakean ngaji. Kalau sampean sudah tahu poinnya itu, cukup jenengan iki fokus ngelakoni poin itu. Lan jenengan ben satu ngajau gak melok ya ora penak. Ngeten lho dulur. Selain daripada konsep itu adalah referensi. Referensi pengetahuan tentang ilmu tauhid yang tidak ada batasnya itu. Lah nyapa sampean kok yo ngaji nang luar kota? Sampean undang. Coba aja diundang lah, gak mungkin aku teko, gak ngaji. Lho nggih. Wis biarlah yang ngaji yang ngaji.
jenengan sing wis oleh konsep, artinya ngene, penting no konsep sing wis sampean terima untuk menjalankan ngaji iku nomor swidak jaran. Paham nggih? Ngoten. Pertama adalah kesadaran tadi. Tanamkanlah kesadaran selalu di dalam keadaan apapun jenengan tiap saat dan waktu. Itu konsep pertama. Kedua, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah ketika Anda ini melakukan perbuatan apapun, nek bahasa di situ adalah ibadah. Ibadah ada macam loro, mahdoh, ghairu mahdoh, murni dan tidak murni. Dikatakan murni miturut bahasa umum lo ya, kayak sholat, zakat, poso, haji, maklum iku murni. Lah, yang tidak murni berarti jenengan kerja, makan, merokok, mimi opo apapun itu tidak murni. Lah, ketika saat berlakunya undang-undang loro murni dan tidak murni, ojo sekali-kali hatimu itu ada sakliyane urip. Wala yusrik lan ojo nyekutokno bi ibadati rabbi ahada, terhadap Allah iku kok sekutokno terhadap dengan sesuatu yang lain di saat beribadah. Contoh niki sing nyekutokno kula Allahu Akbar ning dodoki muncul rasa aku klason sing sendakep sing maca ringkese sing salat. Iki berarti saya ini telah menyamakan diri saya dengan hidup atau al-haq. Niki. Dua syarat sebagai konsep ini manakala jenengan iki sing menyekutukan sudah tidak jenengan lakoni, terus jenengan hanya melakukan perbuatan baik yaitu kesadaran saja, maka inilah nanti akan menjadikan dirimu, hatimu sudah ditiadakan tentang selain ingsun Allah. Apakah perlu di situ meditasi nok nggone guwa utawa nok nggone tempat yang sepi? Terserah. Nek zaman wali-wali biyen iku ngono. Ninggalno megat dohir dan batin ini dengan hiruk pikue urusan dunya. Tapi sekarang dalam hal yakfur bitaghut, membersihkan hati dari sakliyane wujude Allah, bisa itu dilakukan di tengah-tengah tempat ramai, tapi iki nggih lebih berat. Tapi tetap kedah dilampahi, dilakoni. Kalau jenengan iki hanya melakukan di tempat sepi saja, suatu saat sampai ndak gembul maneh ambek bojo anak. Tabrakan maneh. Aduh. Jadi menurut kami kedua-duanya perlu. Kedua-duanya juga perlu. Jadi konsepnya cuman mendasar. La ilaha illa anta sampai illa ana. Hanya itu. Sehingga yang disebut manunggaling kawula Gusti iku bukan perkorone si hamba iku iso tunggal dadi satu dengan Khalik, mboten. Fanaknya hal-hal yang disebut makhluk dan nyatanya yang disebut Khalik. Kalimatnya kan ini. Ana abduka wa anta rabbi. Niki sing la ilaha illa anta, kesadaran wau. Kula niki Gusti kawula jenengan. Kula sadar kula niki sifat kula la haula wala quwata. Sing jenengan iki adalah illallah. Jenengan iki
wa anta rabbi dan jenengan kau pangeranku. Ikan isi dua. Muraqabah nggih wonten mriku. Kanjeng Nabi dawuh fa ilam takun taro yo yaroka, jikalau kau belum bisa tunggal, hatimu harus merasa selalu dilihat oleh Allah. Bon, iki diterusno mawon. Wis urusan sampean mengke diletakkan di fana, urusan Gusti Allah kapanpun waktunya urusannya Allah. Wis sampean gak usah melok ngatur-ngatur. Tugas sampean namung ngasah su'aul basirah, nanti ainul basirah fana, itu yang memindah hanyalah Allah. Udah, ikut aja nanti. Barulah kalau sudah dikatakan namanya fana, berarti ana abduka tadi wis gak ono, ingsun hamba iki mboten wonten. Terus wa anta rabbi ya ora enek, mboten wonten, tidak ada. Terus jadi apa? Iku jadi ingsun kang sejati. Qur'ane innani anal. Nek cara hadis qudsi, janganlah kau sembah nama sifat datku, tapi sembahan aku. Nggih niku maksude tunggal. Nek kula sempurnakno dengan kalimat bahasa yang sederhana, yang bisa menyaksikan wujudnya Allah, ya Allah sendiri. Ngoten niki. Wis intine wonten mriku, wahdatul wujud iku ketunggalan dalam satu wujud, bukan dua wujud dadi satu, bukan. Ilange wujud makhluk niki, Pak. Akhire dadi wujude Allah. Nggih niki sempurnane wujud nyatane Allah batin, wujud nyatane Allah dhahir. Huwal awwalu wal akhiru wadz-dzahiru wal batin. Wong nek wis dugi mriki murni tauhide, wis gak kecampuran apa-apa, baik batin wujude, baik dhahir wujude. Nggih niki nek cara ulama sing gak paham mengatakan itu sesat. Sebab Al-Khalat pernah dawuh ngeten, la fi jubbati illallah. Sak jerone klambiku gak ana sapa-sapa kejaba wujude Allah. Lah niki sing gak paham lak ndase ngelu. Mesti nyimpulno, oh Al-Khalat ngaku-ngaku dadi tu. Kesimpulannya ngoten. Padahal itu murninya tauhid itu ada di Allah batin, ya Allah dhahir. Kesempurnaan itu mriku. Makanya ada sebagian ulama ahli makrifat yang orang lainnya tahu atau ndak, paham atau ndak, gini. Sempurnane makrifat adalah, puncaknya makrifat adalah sempurnane syariat. Jelas nggak paham? Ngeten maksudnya, sebelum sempurna disebut tidak sempurna. Artinya proses sampai dulu syariat sampai ini nggak teli. Lesane ngomong Allah, cangkeme atine dunyo. Iku syariat sampai iki gak bener, gak sempurna. Lah ketika sampai sudah mengenal hukum hakikat, lalu sampai ke makrifat, beda sekarang. Puncak makrifat sampean laku dohir sampean iku cocok sama ambek jero abang njaba ya seperti Al-Khalat. Jero akune Allah ditokno aku Allah. Wes iki bagi wong sing gak paham mesti gulung kuming, Pak. Lah ben gak gulung kuming, Jaya Baru ngambil kebijaksanaan ngeten, ngambil satu bijak ngeten ben gak dadi fitnah. Ngene lho dulur,
Sing ngucap aku Allah iku urip ning awak iki, dudu makhluk iki. Lah makhluke wis gak ana kongkon ngomong ya iso ya apa? Mboten saged. Mboten saged. Sing ngomong iku dalange, Bos, bukan Petro. Berhubung kuwi ngrungokno ning salon, wis suarane Petro. Tapi tonton cocote dalang. Oh iya, tibake sing ngomong dalang bukan wayang. Dong nggih? Oke. Satu lagi Bapak E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Yai, nami kula Abdul Aziz saking Gresik. Ketika saya masih di syariat, yang sering saya dengar itu pertemuan kita dengan Allah itu setelah ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah saya tuh ada di kebetulan menemukan ayat di Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 105 yang menerangkan bahwa setiap amal yang kita lakukan tanpa bertemu dengan Allah itu maka amal itu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tanyakan di ayat tersebut ada kata-kata dalam bahasa Indonesia itu mengingkari ayat-ayat Allah dan mengingkari pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin mengingkari ayat-ayat Allah, mungkin kita tidak percaya dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Qur'an. Tetapi yang lebih saya tekankan adalah pertemuan dengan Allah secara hakikatnya itu bagaimana? Karena di kami dulu di syariat pertemuan dengan Allah itu setelah kematian. Mohon penjelasannya Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti disempurnakan kalau Al-Qur'anul Qadim kita kaji. Al-Qadim. Semua akan terurai. Pertama yang harus kami jelaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat 105 adalah mati. Mati iku maksudnya adalah matine diri. Ego, nafsu. Bahasa sederhana, nafsu asale liar menjadi jinak. Kalau ada yang berkaidah nafsu gak iso mati, misalnya, oke, saya memakai bahasa jinak. Oleh jinak sebab dicancang. Wedhus nek gak dicancang mangane sak kawarepe. Nek dipenteng dicancang mangan ya sing dituk iku tok wis gak iso ngalor ngidul. Olehnya kita tidak bisa likok pada Allah waktu amal karena nafsune masih liar. Jadi yang dimaksud kematian di sini bukan matine jasmani dikubur ning kuburan, bukan. Dalam pasal 11 Ibnu Athaillah dawuh cara untuk mematikan nafsu, cara untuk bisa ketemu Allah adalah idfin wujudaka fi ardil humul. Pendemen sing jero. Eksistensimu, egomu di dalam bumi kesunyian. Iku berarti napa? Nggih niki sing kula maksud jenengan kholwat niku. Kalau diri ini sudah mati, keakuan ingsunnya hamba dalam hati iku sudah tidak berperan, iki berarti maksudnya mati. Betul, ini akan bertemu Allah. Akan bertemu Allah. Lah, hambarane bertemu Allah iku ya napa? Ngeten. Kalau diri ingsun hamba makhluk dalam hati sudah tidak ada nafi,
Berarti maksudnya maka isbat tetepe nyotone akune Allah. Ini ki jenenge bertemu. Tandane ya napa? La yarauna li anfusihim syai'an. Segala wujud apapun dalam penyaksian hati jenengan terhadap wujud Allah. Segala hal wujud apapun selain Allah dalam penyaksian hati sampai terhadap wujud Allah. Jenengan ini sudah tidak mengakui, terus nggak ada wujud sakliyane Allah itu. Miturut penyaksian mata hati jenengan itu alias yang ada yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala, wujud ingsun Allah yang nyata. Yang ketiga, tanda salah satu alamat kalau dikatakan ini liqa waktu amal, hati sampean iku dalam keadaan tatmainnul qulub. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Olehnya dia hatinya tentram orang-orang mukmin dengan sebab apa? Bidzikrillah, berangkate ndugi kesadaran. Sadar kalau aku hamba tidak wujud, sadar yang wujud aku Allah. Niki Pak, maksudnya ayat di situ, jikalau hati belum di posisi ini, segala amaliyah apapun ditolak. Ini tadi konsep ilmu tauhid. Mereka mengingkari, otomatis dia tidak akan pernah bisa liqo kepada Tuhan. Karena ilmu itu sebagai konsep dasar awal membuka satu jalan hati menuju satu kesadaran atau kebenaran. Berhubung pintu niki ditolak nggih ya ora iso mlebu. Itulah sebagian maksud surat Al-Kahfi ayat 105, amal yang selalu ditolak oleh Allah adalah amal yang tidak dibarengi bertemu Allah. Ibaratnya wong nyembah Pak, wajib sing nyembah iku tahu ngerti ketemu ambek sing disembah. Niki haji, wong budal haji rono iku nek mboten ketemu Gusti Allah maneman. Alah nek menurut aku kayak tuku kerupuk ngono. Menurut kula lho ya, cara pertimbangan ya. Yo gak iso son lah, aku lah gak diceluk abah lah anu. Bah ngene, bah ngunu. Ya Allah. Maksud kula ngene lho dulur. Kesana itu kita secara waktu itu lama. Menunggunya biaya itu juga tidak sedikit, tenaga apalagi lah ya Allah. Maneman pertimbangan ado-ado, nyatane di sana itu kita nggak bisa ketemu sing ngundangi. Makanya di situ Kanjeng Nabi dawuh, wong haji ku macam loro, siji mardut, loro mabrur. Mardut iku ditolak, mabrur diterima. Sing diterima iku sing liqo terhadap Allah. Mula sadurunge haji secara syariat jenengan ngaji tauhid dulu, laku tauhid sampai dumugi liqo, baru berangkat. Lah nek sampean rono gak modal iku dhisik disebut wong minggat. Apa kok wong minggat? Arep budal gak tasakuran. Lah ngoten to, wong tasakuran lak pamit to, pamit. Lah wong minggat bedane ambek wong haji ngono niku. Nek wong minggat gak adik pamit. Gak roruh mara mulih kuplukan kaji. Nah, jenengan teng pundi mbiyen minggat. Yes dipilih minggat mawon. Nggih gak krana menungsa. Nggih, kantos Ibu ada Ibu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Gus, izin tanya, bagaimana cara menempatkan hati atau rohani kita untuk bisa selalu di makam tauhid atau nyawiji sampai mencapai kesadaran dan menyaksikan bahwa semua yang berperan atau berbuat di dalam semua hal dan kejadian adalah Allah. Sedangkan di sisi lain, kita mendapatkan amanah sebagai khalifah di bumi. Kita mendapatkan taklif. Kita disuruh berhukum dalam syariat. Kita disuruh berhukum dalam syariat Allah atau disuruh menegakkan hukum Allah. Kemudian juga ada ayat yang berbunyi ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Yang mana dalam ayat tersebut bisa dipahami bahwa Allah mensifati keburukan itu dari manusia atau makhluk. Nah, bagaimana cara memahami dan mendudukkan semua itu, Gus? Mohon penjelasannya dan bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu sisi kita diwajibkan membenahi hubungan pada Allah. Satu sisi kita dihadapkan membenahi hubungan sesama makhluk. Kesimpulan ini ngoten. Padahal bisa nyamurni hubungan kepada Allah harus lepas hubungan hati kepada sesama makhluk. Iki piye? Ngeten Bu. Jadilah jenengan konsepnya, caranya ikan yang hidup di air asin, yaitu di laut. Tiap saat dan waktu terkontaminasi jasmaniahnya dengan asin, air garam, tapi tidak menjadikan rasa dagingnya terasa asin. Ngeten. Nanti kita akan membahas bab masalah dunya iki duduk dunya. Alam dunya ini jadikanlah alam akhir. Wes, penjabaran iku sedina gak mari iku. Jadikanlah alam dunia ini menjadi alam akhiratmu. Otomatis ruh niki harus fatalaqo adamu mir rabbi kalimatim fataba alaih. Pertama memang prosesnya harus menerima kalimat yang di situ. Kalimat kan jamak toh. Kalimat ngeten iki. Cara ditulis bahasa Quran iku bukan kalimah muannas, tapi kalimat iki jamak dengan tanda nasabnya alif. Ngeten. Kalimat ngeten. Bukan kalimah ini. Bukan kalimah ngeten, bukan. Artinya di situ Nabiullah Adam bisa kembali ke negeri asal yaitu rahmat surga akhirat. Nabi Adam wajib menerima kalimat. Niki nek dijabarno kalimat itulah la ilaha illallah wa antaan ana pun titik. Sehingga jenengan kali kula untuk kedua akan melaksanakan tugas berikutnya adalah nafi isbat. Menafikan selalu dalam aspek apapun atas segala hal makhluknya, isbat menetapkan Allahnya. Lah disinilah Pak Bu, jenengan ikut secara fisik hubungan terhadap manusia itu baik, rohaniah sampai hubungan terhadap Allah juga baik. Jasad menempatkan diri bertemu menyaksikan makhluke, rohaniah sampai iki bertemu Tuhani. Ibaratnya mengatakan bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, berarti ainul basiro sampai menyaksikan wujudi urip di dalam seluruh makhluk. Walaupun secara mata dohir
Muhammadur Rasulullah persaksian dohir sampean iki ningali wujude makhluk. Akhirnya dalam hati sampean sudah tidak mengatakan wujude makhluk iku wujud. Itu bukan wujude makhluk, iku wujude Allah. Berarti kudu wahdatul wujud baru. Jadi jikalau Bu jenengan ingin menetapkan terus menerus hati itu selalu bertemu Allah, temui Allah di segala aspek apapun caranya. Hati jenengan harus menyaksikan uripe duduk makhluk mekaten. Ibu ada lagi Bu? Cukup? Japiro sirek. Nggih pun. Nggih sami-sami duweni gawen ya ta. Wis mugi sedaya napa ingkang sampun diparingke Allah dalu niki estu-estu dados ilmu ingkang manfaat. Lahumul Fatihah.